Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Karinasari. Saya merupakan dosen pada program studi Dr. Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis IPB University. Video ini dibuat sebagai salah satu bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam kegiatan penjelasan rencana pembelajaran semester. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan RPS mata kuliah Statistika Bisnis. Bagi saya, RPS ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan peta pembelajaran yang menjelaskan arah capaian, tahapan materi, pengalaman belajar mahasiswa, strategi pembelajaran, serta asesmen yang digunakan selama satu semester. Melalui RPS ini, proses pembelajaran diharapkan berlangsung secara terarah, terukur, dan konsisten dengan capaian pembelajaran program studi. Mata kuliah yang saya jelaskan adalah Statistika Bisnis, dengan kode mata kuliah SBI 1232. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, diberikan pada semester 3, dan termasuk dalam rumpun keilmuan intelijen dan analitika bisnis. Dalam struktur kurikulum, mata kuliah ini termasuk kategori Financial Literacies. Relevansi utama mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis data bisnis secara kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Mahasiswa bisnis tidak cukup hanya mampu membaca angka, mereka perlu memahami pola, membandingkan kondisi, mengukur ketidakpastian, serta menjelaskan makna hasil analisis dalam konteks bisnis. Oleh karena itu, Statistika bisnis menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa mempelajari analitika bisnis dan metode pembelajaran keputusan yang lebih lanjut. Mata kuliah ini mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan. Pertama, CPL 4, yaitu kemampuan memahami dan mengartikulasikan konsep serta pemikiran dalam penyelesaian masalah bisnis, baik secara strategis maupun operasional. Kedua, CPL 6, yaitu kemampuan menggunakan alat pendukung keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Ketiga, CPL 9, yaitu kemampuan mengkomunikasikan argumen secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Ketiga CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK. CPMK pertama menekankan kemampuan menganalisis konsep statistika deskriptif dan inferensia, serta mengevaluasi penerapannya. CPMK kedua berfokus pada kemampuan mengintegrasikan dan menginterpretasikan data bisnis melalui statistika deskriptif. CPMK ketiga menekankan kemampuan menganalisis, mengevaluasi dan menginterpretasikan prosedur statistika inferensia seperti estimasi, uji hipotesis, ANOVA, dan regresi. CPMK keempat mengarahkan mahasiswa menggunakan perangkat lunak statistika serta mensintesis hasil analisis untuk menghasilkan rekomendasi bisnis berbasis data. Jadi, capaian mata kuliah tidak berhenti pada perhitungan, tetapi sampai pada interpretasi dan penggunaan hasil analisis untuk pengambilan keputusan. 4 CPMK tersebut dijabarkan lebih operasional menjadi 7 sub-CPMK. Sub-CPMK pertama dan kedua membangun pemahaman konsep serta kemampuan mengevaluasi penerapan statistika. Sub-CPMK ketiga dan keempat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data deskriptif. Sub-CPMK kelima dan keenam berfokus pada pelaksanaan analisis inferensia, evaluasi hasil, serta penarikan kesimpulan yang relevan. Sub-CPMK ketujuh mengembangkan kemampuan menggunakan perangkat lunak statistika untuk analisis data bisnis sederhana. Struktur kompetensinya bersifat kombinasi. Pada bagian awal, strukturnya bersifat hierarkis karena mahasiswa perlu memahami konsep sebelum mengolah dan menginterpretasikan data. Pada bagian lanjutan, strukturnya bersifat prosedural dan klaster karena analisis inferensia, evaluasi hasil, dan penggunaan perangkat lunak dilakukan secara terintegrasi. Materi disusun secara bertahap selama 14 pertemuan. Strategi pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen. Di kelas, pembelajaran dilakukan melalui cara main interaktif, diskusi khusus, latihan pengolahan data, presentasi mini, dan juga refleksi. Melalui LMS, mahasiswa mengerjakan post-test quiz, mengikuti forum diskusi, dan memperoleh penguatan materi secara asinkronus. Pengalaman belajar selalu dirumuskan dari aktivitas mahasiswa. Mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, memilih metode, menghitung, menganalisis, membaca output, menginterpretasikan hasil, serta menarik kesimpulan. Setiap metode selalu dikaitkan dengan kasus bisnis. Dengan demikian, statistika dipahami sebagai alat untuk menjawab masalah bisnis, bukan sekedar kumpulan rumus. Asesmen menggunakan kombinasi penilaian formatif dan sumatif melalui aktivitas partisipatif dengan bobot 10%,
Post-test dan tugas dengan masing memiliki bobot 10% diberikan sebagai evaluasi pembelajaran mingguan. Kuis memiliki bobot 10% dan dilaksanakan secara komprehensif pada akhir rangkaian pembelajaran. Ujian tengah semester memiliki bobot 35% dan juga mengukur materi pertemuan pertama hingga ke-7. Ujian akhir semester juga berbobot 35% dan mengukur materi pertemuan ke-8 sampai ke-14. Sebagai penutup, RPS Statistik Bisnis ini dirancang untuk memastikan pembelajaran berjalan secara terarah, terukur, dan relevan dengan keputusan bisnis. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu melakukan perhitungan statistika, tetapi juga mampu membaca data, mengevaluasi hasil analisis, dan menarik kesimpulan bisnis yang valid serta relevan. Demikian penjelasan RPS Statistika Bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, masih semangat ya, meskipun sebenarnya udah siang. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama. Kita akan bicara terkait dengan statistika bisnis. Ada yang sudah pernah belajar statistika maksud saya? Ada yang sudah pernah belajar statistika? Belajar ya, minimal pada saat SMP atau SMA teman-teman juga udah belajar dasar-dasar statistika. Nah, hari ini di pertemuan pertama mata kuliah statistika bisnis kita akan bicara terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan terutama peran statistika di dalam konteks bisnis gitu ya. Jadi nanti teman-teman kita akan banyak diskusi maupun sharing begitu ya berkaitan dengan peran statistika, kemudian ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia, kemudian ada populasi, ada sampel dan seterusnya. Nanti itu kita akan pelajari di pertemuan pertama. Sudah siap? Siap ya? Oke teman-teman, ketika kita ditanya kenapa sih kita perlu belajar statistika gitu ya, teman-teman pernah melihat sebuah data di Excel lah minimal? Pernah ya? Ketika teman-teman dihadapkan dengan data yang ada di Excel, kira-kira kalau kita mau mendapatkan informasi, datanya itu masih dalam bentuk raw data, susah nggak dapat informasinya? Susah ya. Kenapa? Karena kita harus lihat satu persatu, barisnya seperti apa, kolomnya ada apa aja dan seterusnya. Nah, itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini ya kita nanti akan melihat peran data itu sendiri. Tentu data itu apa sih? Informasi. Kumpulan dari informasi. Tapi informasi itu kalau belum kita lakukan proses analisis maupun pengolahan, kita harus dapat raw datanya aja. Yang tadi teman-teman sampaikan bahwa sulit untuk dapat informasinya. Sehingga data itu kita harus lakukan proses pengolahan sehingga jadi informasi. Nah, dari informasi itu belum cukup. Kalau kita punya informasi, kita harus tarik menjadi sebuah insight. Nah, kalau sudah dapat insight, baru kita dapat keputusan bisnis. Keputusannya itu berbasis intuisi atau berbasis data? Berbasis? Kenapa? Coba perwakilannya. Kenapa berbasis data? Karena jika berbasis data kita bisa melihat grafiknya, karena kan data itu pasti. Karena kan intuisi itu kayaknya ini salah deh, ini kan itu belum tentu benar atau salah. Tapi kalau kita melihat dari sisi data itu pasti. Jadi kita bisa melihat dari situ, Bu. Oke, tapi intuisi penting nggak? Penting. Tapi mungkin kalau intuisi itu seperti angan-angan, tapi belum dilakukan, tapi berarti belum pasti. Oke, jadi dengan adanya data menguatkan apa yang ada di intuisi kita. Oke, terima kasih Anissa. Jadi tadi ya, saya ingin sampaikan bahwa peran statistika di sini adalah menguatkan ataupun menyanggah ataupun mengevaluasi intuisi kita. Sebagai seorang manajer, teman-teman, kalau misalnya saya manajernya, terus saya bilang, menurut saya nanti penjualan akan naik deh bulan depan. Perasaan saya penjualan bulan depan akan turun dan seterusnya. Percaya nggak? Percaya? Bisa jadi percaya gitu ya. Intuisi itu perlu karena ini didorong dari apa? Dari pengalaman. Ya, intuisi itu kita dapat dari pengalaman. Ya, kemudian hal-hal lain gitu ya yang sudah dialami sebelumnya. Tapi data ini yang menguatkan apa yang sudah kita dapatkan dari intuisi tadi. Jadi di sini statistika itu tujuannya adalah membantu keputusan kita menjadi lebih objektif. Jadi kita nggak hanya bilang perasaan saya nanti penjualan akan naik deh, perasaan saya penjualan akan turun dan seterusnya. Jadi kita nggak hanya bicara itu tapi kita kuatkan dengan data
kita transfer menjadi informasi, kita tarik insight-nya, kemudian mendukung keputusan bisnis. Bisa diikuti teman-teman? Bisa. Oke, saya ada satu pertanyaan. Keputusan apa yang sudah teman-teman buat berdasarkan data? Kira-kira, di dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan apa yang sudah dibuat berdasarkan berbasis data? Keputusan apa? Belanja apa tuh? Biasanya kalau sekarang ini suka belanja ya Bu ya, lihat tanggal payday, kemudian juga membanding-bandingkan harga dari berbagai toko sampai akhirnya menemukan Mana yang akan diambil, mana yang paling murah, biasanya seperti itu ya, dari seluruh toko-toko yang sudah dikumpulkan dengan kualitas yang juga sesuai gitu ya. Jadi datanya seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Syahrul. Betul ya. Itu salah satu keputusan yang kita ambil berbasis data. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi mau beli barang di salah satu e-commerce kan bandingin dulu dengan yang lain. Minimal nggak usah membandingkan e-commerce lain. Di e-commerce yang sama kita juga membandingkan toko-toko yang lain yang menjual produk yang sama. Gitu ya, itu yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu keputusan yang kita ambil berdasarkan data. Nah di sana peran statistika itu kita gunakan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara statistika tuh jangan hanya fokus dengan statistika itu rumit dengan rumus-rumusnya, statistika itu pusing deh saya pokoknya. Enggak, jadi statistika itu sebenarnya ada di sekitar kita dan kita perlu lihat itu gitu ya. Jadi bukan hanya kita bicara rumus-rumusnya saja gitu ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini itu untuk mencapai sub CPMK yang pertama. Jadi apa saja yang akan dicapai pertama ya, kita harap teman-teman nanti setelah selesai kuliah ini bisa menjelaskan peran statistika dalam keputusan bisnis. Tadi kita sudah bahas ya beberapa hal. Kemudian membedakan statistika deskriptif dan juga inferensia. Kemudian yang ketiga adalah kita akan identifikasi apa sih populasi itu, sampelnya apa, kemudian parameter itu apa, statistik itu apa, dan juga yang terakhir adalah kita mengklasifikasikan jenis data. Jadi alurnya adalah kita tahu masalah bisnis, kemudian kita setelah tahu problem, jadi jangan diawali dengan kita punya data dulu baru nyari-nyari problem, bukan ya. Tapi adalah kita harus mencari problemnya apa, kita punya problem kira-kira data apa yang dibutuhkan, baru kita lakukan proses analisis, kemudian diolah tadi ya, dapat insight, kemudian mendukung keputusan. Nah itu sebenarnya rangkaian yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi statistika ya, membantu kita dalam mengambil keputusan secara objektif ya. Di dalam statistika tadi saya sampaikan kan ilmunya ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang deskriptif, ada inferensia. Nah kita mulai dengan yang deskriptif dulu. Deskriptif itu apa? Bahasa mudahnya apa deskriptif? Menggambarkan. Deskriptif itu apa? Selain menggambarkan, menjelaskan, menyajikan gitu ya. Tujuannya apa? Yang tadi teman-teman dapat data mentah, raw data, tujuan kita adalah mendapatkan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis tadi gitu. Jadi namanya deskriptif ya, kita mendeskripsikan. Coba deskripsikan ruang kelas ini. Deskripsikan ruang kelas ini gimana? Dingin, kemudian? Wow. Oke, terus apa lagi? Nyaman, kemudian? Wangi. Suasananya woody, apa lagi? Mejanya ada sekian, kursinya ada sekian, dan seterusnya. Nah bedanya nanti yang kita deskripsikan itu adalah data kita yang sudah dianalisis tadi. Nah itu kita deskripsikan. Nah mendeskripsikan dengan cara apa? Buat tabel, buat diagram, dan seterusnya. Nah itu di deskripsi. Jadi tujuannya apa? Kalau teman-teman misalnya punya atasan, coba analisis data ini, kan nggak mungkin Excel-nya langsung dikasih gitu ya, raw datanya. Pasti kita analisis dulu, kemudian kita sampaikan. Nah, nanti baru ditarik insight-nya seperti apa. Nah, itu di deskriptif. Nah, inferensia itu bicara apa? Jadi, di dalam konteks statistik kita mengenal ada yang namanya populasi. Populasi itu apa? Ya nanti juga kita akan bahas. Populasi itu adalah keseluruhan pengamatan kita ini.
ya. Kemudian kita ambil sampel. Contoh sederhananya, teman-teman kalau masak sup, 1 panci, untuk tahu rasanya yang dicoba berapa? Sesendok. Kenapa nggak sepanci? Selain kenyang ya, apalagi? Ya karena cukup dengan 1 sendok aja. Nah itu adalah tujuan kita mengambil sampel tadi. Karena dengan 1 sendok itu kita sudah mewakili kondisi 1 panci sup tadi. Nah itulah peran inferensia. Jadi inferensia itu apa? Yang 1 sendok teman-teman ambil di dalam 1 panci itu rasanya sudah mencerminkan apa yang ada di populasi. Baik ya, artinya apa? Bahwa sampel itu kita lakukan generalisir untuk populasi. Itulah yang disebut dengan inferensia. Informasi yang kita dapatkan dari sampel itu yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan di populasi. Itu namanya inferensia. Bisa dipahami teman-teman? Oke, nah itulah bedanya deskriptif dan inferensia. Tadi saya sudah sempat bahas ada populasi, ada sampel. Populasi itu apa? Populasi itu adalah keseluruhan pengamatan di dalam penelitian ini. Jadi kalau misalnya kita contoh tadi adalah studi kasusnya adalah terkait dengan kepuasan pelanggan di coffee shop tertentu, populasinya berarti apa? Kalau kita seluruh pelanggan di coffee shop tersebut ada ribuan, ya. Apakah kita akan mengamati ribuan dari pelanggan tersebut untuk menarik kesimpulan berapa kepuasannya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa kita nggak mengamati tidak visible? Karena apa? Keterbatasan biaya, waktu, dan sumber daya. Nah itu kenapa alasannya kita hanya menggunakan sampel. Jadi misalnya dari ribuan pelanggan coffee shop tersebut kita cukup ambil beberapa aja. Ya, diambil beberapa, misalnya kita ambil 100 pelanggan gitu ya dengan teknik sampling tertentu, kemudian baru kita analisislah tingkat kepuasan dari mereka. Nah, itulah yang kita sebut dengan sampel. Nah, ketika kita mengamati sebagian dari populasi, kita melakukan yang namanya survei. Jadi survei itu adalah kita mengamati sampel tadi, itu namanya survei. Kalau kita mengamati seluruh populasi namanya apa? Sensus. Nah, sekarang lagi sedang dilakukan sensus penduduk ya, itu diamati seluruh penduduk. Sampel syaratnya apa tadi? Dalam 1 panci teman-teman cuma ngambil 1 sendok, syaratnya sampel itu berarti harus apa? Bisa merepresentasikan, bisa mewakili kondisi populasi. Sehingga kita harus hati-hati dalam mengambil sampel, gitu ya, nggak bisa ngambil sampelnya sembarangan. Jadi kita perlu teknik-teknik tertentu untuk melihat kira-kira teknik apa yang paling cocok untuk ngambil sampel itu. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah sensus, ada survei gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Saya nggak akan sampaikan teknik-teknik itu di sini, kita akan bahas di pertemuan yang lain. Oke? Baik. Selanjutnya adalah kita bicara variabel ya. Variabel itu apa? Variabel itu apa? Variabel apa variabel? Peubah bahasa Indonesianya apa? Karakteristik dari yang diamati, betul ya? Jadi variabel itu adalah karakteristik dari yang diamati. Misalnya yang diamati manusia, berarti variabelnya apa aja? Misalnya yang diamati adalah manusia, variabelnya apa? Tinggi badan, berat badan, usia, apa? Gender, jenis kelamin, apalagi? Ukuran baju, ukuran sepatu, dan seterusnya. Jadi itulah yang kita sebut dengan variabel. Nah, variabel ini kita kelompokkan menjadi 2 ya, data kategorik dan data numerik. Data kategorik itu apa? Data yang sifatnya dikategorikan ya. Jadi kategori itu apa sih? Grouping gitu ya, dan label, atau kita labeli dengan sesuatu. Contohnya dalam kasus coffee shop ada metode pembayaran. Metode pembayaran kan ada tunai dan non tunai. Ya, tunai dan non tunai, betul. QRIS masuk ke non tunai. Jadi itu masuk kategori. Jenis produk kopi gitu ya. Kemudian ada non kopi kan gitu ya. Kemudian ada apa? Dessert, kemudian ada snack dan seterusnya. Nah, itu masuk ke jenis produk ya. Ada status member dan seterusnya.
Data numerik berupa angka, tapi nggak semua angka itu selalu numerik ya. Bisa jadi dia kategori. Contohnya apa? Omset, jumlah transaksi, pengeluaran pelanggan, dan seterusnya. Untuk apa kita harus melakukan pembedaan ya, atau pendefinisian variabel tersebut masuk numerik atau kategori, karena untuk memahami teknik analisis apa dan visualisasi apa yang cocok kita gunakan di sana. Gitu. Nah, ada 4 skala data di dalam variabel tadi ya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya mulai dari yang levelnya paling rendah dulu. Nominal. Nominal dan ordinal itu masuknya kategorik. Ya, tadi kan kita bagi menjadi 2 ya, kategorik dan numerik. Sementara interval dan rasio itu masuknya yang numerik. Nah, saya kembali ke usia tadi ya. Usia kalau di dalam sebuah penelitian ditanya, berapa usia Anda titik-titik-titik, itu nggak menjadi ordinal, tapi jadi apa? Jadi rasio. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Sama dengan pendapatan. Seringkali kan pendapatan ditanya berapa pendapatan Anda? A kurang dari 1 juta, 1 sampai 5 juta dan seterusnya. Kalau yang ditanya begitu, itu masuknya apa berarti? Ordinal. Tapi kalau ditanya berapa pendapatan Anda titik-titik-titik, itu berarti masuknya ke rasio. Oke, itu ya bedanya ya. Oke. Nah, hal-hal ini mempengaruhi kita dalam membuat tabel atau grafik. Jadi kalau datanya kategorik itu bisa digunakan visualisasi apa yang cocok gitu ya. Kalau datanya numerik yang cocok seperti apa? Nanti kita masuk ke contohnya. Nah, tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman pernah menggunakan Excel? Pernah ya, minimal untuk hitung sesuatu lah gitu ya. Di tab insert itu ada pilihan beberapa grafik. Oke, teman-teman memilih grafik yang cocok untuk data teman-teman berdasarkan apa? Kegunaannya atau keindahannya? Apa? Atau mudah dibaca? Atau ada nggak yang membuatnya kayaknya yang indah ini deh, yang dan seterusnya? Senyum-senyum berarti mungkin ada ya. Nah, jadi sebenarnya grafik-grafik itu ada tujuannya. Kalau data kita numerik gitu ya, datanya kan ada yang numerik ya. Kalau datanya numerik minimal kita buat tabel lah, gitu ya. Kalau datanya kategorik itu hanya cocok untuk beberapa hal saja. Kalau data kategorik itu cuma cocok untuk tabel, misalnya tabel frekuensi biasa atau bentuk diagram batang atau pie chart. Pie chart tahu? Kue ya, ibaratnya seperti kue kemudian kita bagi. Jadi tujuannya untuk portion. Kemudian kalau datanya numerik cocoknya untuk apa? Contoh untuk diagram garis, line chart. Atau misalnya yang lain-lain gitu ya. Jadi jangan memilih grafik itu hanya berdasarkan keindahannya aja, tapi kita harus lihat kecocokannya, apakah visualnya mudah dipahami dan tidak menyesatkan. Jadi harus jelas, sederhana, relevan, mudah dibaca. Jadi jangan pilih asal indah aja, tapi lihat kecocokan datanya seperti apa. Oke? Ada yang ditanyakan dulu? Belum, kita coba diskusi. Kita lihat di contoh yang biru ini, tugas pertama tentukan mana yang kategorik, mana yang numerik. Oh boleh, silakan. Oke, Bu Linda terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu, terkadang kalau misalnya di dalam satu objek yang mau kita teliti, dia itu jumlahnya sedikit gitu Bu. Apakah perlu juga untuk kita lakukan pengambilan sampel atau udah sensus aja gitu, karena kan populasinya sedikit. Nah, yang membuat kita harus mengambil sampel atau melakukan sensus itu seperti apa ya Bu ya? Oke, faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu ya, membawa kita pakai sensus atau survei? Pertama adalah sumber daya kita. Cukup nggak waktunya, cukup nggak biayanya, dan cukup nggak tenaganya gitu. Kalau itu cukup, lakukan sensus. Kalau tidak, ya lakukan aja sampling gitu ya, survei gitu, itu yang mempengaruhi. Kemudian apabila kita lakukan, itu sifatnya merusak nggak? Misal, Syahrul pengen jualan mangga. Jualan mangganya dalam satu pick up misalnya gitu ya. Mau tahu rasanya, apakah mau dicoba semuanya? Kalau dicoba, meskipun kita punya waktu ya, punya waktu dan punya uang begitu ya. Apakah mau dicoba semuanya satu pick up? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita coba semuanya kan merusak
objek kita gitu ya, sehingga kita nggak bisa melakukan proses berikutnya. Nah itu yang pertimbangan-pertimbangan itu yang harus kita lihat. Selain itu lihat kondisi populasinya. Kalau homogen cukup ngambil sampel sedikit. Sama kayak tadi sop di panci. Kan nggak perlu kita coba satu pancinya karena kita yakin bahwa satu panci itu homogen. Kedua, lihat kalau dia heterogen, ya keterwakilan dari yang membuat dia heterogen harus kita ambil. Itu. Oke, baik. Ini silakan yang pertama, tugas pertama, mana yang masuk kategorik, mana yang numerik? Variabel apa yang masuk kategorik, mana yang numerik? Metode pembayaran? Kategorik. Tingkat kepuasan? Tingkat kepuasan 1 sampai 5? Kategorik. Hati-hati ya, meskipun dia angka dia tetap kategorik, ya kan? Kemudian apa? Jumlah transaksi? Numerik. Omset bulanan? Numerik. Yang kedua, metode pembayaran, nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal. Tingkat kepuasan? Ordinal. Jumlah transaksi harian? Rasio. Omset bulanan? Rasio juga. Nah, tugas 3-nya nanti dikerjakan ya. Jadi teman-teman membuat tabel dan grafik mana yang cocok untuk data tersebut. Ayo, silakan yang lain. Oke, sudah berapa orang? 12. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai, silakan. Ayo, nomor 1, statistika deskriptif digunakan untuk menarik kesimpulan untuk populasi, menguji hipotesis, merangkum dan menyajikan data, menentukan sampel. Oke, 16 orang betul, 1 orang salah. Lanjut. Oke, sementara di klasemen pertama untuk Syahrul ya. Selanjutnya, seluruh pelanggan coffee shop disebut sampel, statistik, populasi, parameter. Baik, terima kasih banyak Bu Linda. Alhamdulillah pertemuan pertama menurut saya ini satu hal yang cukup oke untuk kita fundamental ke depan statistik ya. Dulunya kita mungkin melihat data statistik itu satu hal yang sulit gitu ya. Ternyata itu rekat dan juga erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi contohnya juga sangat simpel. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Syarul. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan keempat. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya akhiri kuliah kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.